Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul siyam wal qiyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أياما yang terhormat, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Riyadhus Shalihin Bapak Nur Hasan segenap kepengurusan harian yang saya banggakan, dan yang kami hormati seluruh jamaah Masjid Riyadhus Shalihin. Tak terlupa kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, rekan remaja sekalian. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat, panjang umur, hidupnya berkah, dan segala urusan kita dipermudah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Segala puji bagi Allah, Tuhan kita yang wajib kita sembah, Tuhan kita yang wajib kita minta kepadanya. Dialah Allah namanya, dan memiliki nama-nama yang indah, Asmaul Husna namanya, dan boleh kita berdoa kepadanya melalui Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sampai Ya Sabur. Salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu jamaah sekalian, banyak yang nunduk semua ini. Khusyuk apa? Ngantuk ini. Ini udah kencang volumenya ini. Masih ngantuk juga? Orang kencang aja. Apa nambah tidurnya? Hudnudin aja mungkin malam habis ini ya. Habis zikir kayaknya. Bapak Ibu jamaah sekalian, hari ini alhamdulillah sudah memasuki hari yang keberapa, Bu? 28. Berarti tinggal berapa hari lagi tarawih dan puasa? Antara dua hari atau 2 hari aja. Nanti malam apa? Malam Sabtu dan malam Minggu. Tapi kalau lebarannya hari Minggu berarti 1 malam lagi. Pingin yang hari Minggu mau hari Senin, pilih boleh. Ayo, mau pilih yang hari Minggu mau yang Senin? Apa mau yang Senin aja bareng? Kalau bisa bareng ya, biar enak salam-salaman ya di jalan. Kalau kita lebaran duluan ada yang masih puasa kayaknya orang enak. Mau makan di depannya kayak orang ledek ya. Mudah-mudahan tahun sekarang Mbak, amin ya Rabbal. Ngomong-ngomong udah tanggal 28 udah dapat THR belum? THR? Hah? Bu dapat THR belum, Bu?
Bang Muratan. Siapa? Ada sedikit banget THR itu. Sekarang mah ada sirup. Biasa hari Jumat biasa kagak ada sirup ya Bu. Sekarang mah ada sirup tuh. Silakan ambil botolnya. Botolnya doang. Ya, insya Bapak jamaah sekalian, alhamdulillah, karena sudah mau mendekati hari raya Idul Fitri, hari yang kita banggakan, hari kita tunggu dan hari yang sangat penuh kegembiraan. Tapi jangan lupa, orang Betawi, jangan lupa perhatikan bila mana ada di antara keluarga kita atau mungkin diri kita yang memang kita pernah tidak puasa di tahun ini, di bulan Ramadan ini, atau bahkan dari awal Ramadan masuk tapi kagak puasa sampai akhir dikarenakan ada uzur. Ada apa Pak? Uzur. Tahu uzur? Awas jangan salah dengar, mentang-mentang suku dengarnya undur. Undur. Uzur syar'i yang memang diperbolehkan tidak berpuasa. Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah kita punya agama Islam, dan kita punya Tuhan Allah Maha Pengasih, Maha Sayang kepada hambanya. Walaupun puasa Ramadan hukumnya wajib, tapi tidak semua dihukumi wajib harus dilaksanakan pada saat itu. Di antaranya Bapak Ibu jamaah sekalian, yang memang bila mana dia tidak puasa tidak berdosa. Sekali lagi, ada beberapa orang golongan manusia yang memang walaupun gak puasa di siang harinya tidak dianggap dosa oleh Allah, tidak dicatat dosa oleh malaikat. Siapa itu? Jika bertamu, waduh, kalau besok saya mau bertamu nih, nggak Ketua RT, biar nggak puasa, bukan? Di antaranya Bapak Ibu jamaah sekalian harus kita ketahui, orang yang nggak boleh puasa, dalam artian dimaafkan nggak puasa nggak berdosa, di antaranya adalah lansia. Di sini lansia siapa? Ngaku lansia. Mang Jahel. Sama lagi? Panasan. Kalau Pak RW udah lansia lu merah. Udah merah. Pak Puja lansia. Tapi hebatnya luar biasa. Lansia di Parung Bingung. Kayak bukan lansia kelihatannya. Bukannya doang lansia, tapi hebat-hebat masih pada puasa. Masih jaga terawih. Nih anak muda bapak-bapak yang baru 40 tahun kalah semangatnya sama yang sudah tua sholat tarawih. Hebat nih. Apa lagi? Lututnya masih gagah. Pada sholat tarawih yang 23 masih gagah. Contoh yang baik. Betul apa betul? Nah ini umur baru 40 tahun tarawih kagak. Ada nggak orang gini? Mana orangnya? RW, kasih SK RW. Umur 40 tahun, 45 tahun kagak kuat taraweh, kagak kuat puasa. Pagi-pagi baru sahur, siang sahur. Perhatikan Bu, Bapak, orang Islam yang bersengaja tidak puasa, tidak niat mau puasa, tidak peduli dengan perintah Allah, tidak akan bisa dibayar puasanya walaupun setiap tahun dibayar. Naudzubillah min. Dan yang kedua, perhatikan, dosa besar bagi orang Islam yang sengaja siang hari tidak berpuasa. Walaupun lagi puasa galak teman. Habisnya lihat orang Islam kalau ada semangat jadi bulan Ramadan tidak mau puasa. Dosa besar Bapak, dosa besar Ibu bila mana lihat suaminya kagak doyan puasa di bulan Ramadan. Dosa besar tidak bisa dibalas
dia puasa sepanjang tahun. Harus beristighfar kepada Allah Subhanahu. Nah, bagi lansia, mungkin di antara keluarga kita punya ada orang tua yang sudah tua, punya kakek, punya nenek, punya ibu, punya ayah, sudah tua tapi tidak mampu berpuasa, boleh enggak? Boleh enggak? Udah tuh. Berarti kalau yang masih muda sudah tua namanya sudah muda-muda sudah masih muda sudah tua. Lansia kagak puasa, dosa enggak? Ulangi yang keras, angkat suaranya biar tahu hukumnya. Lansia yang enggak mampu berpuasa, tidak puasa, boleh enggak? Dosa enggak? Kenapa tangan saya kesana mulu ya? Ada dua di sini nih. Tidak dosa ya kalau lansia tidak berpuasa. Tapi kalau berpuasa boleh nggak? Boleh banget. Nah, bila mana lansia tidak berpuasa, maka ada yang namanya bayar apa? Fidyah. Cuman yang saya akan bahas sedikit, mohon waktunya sebentar. Gak nyampe sampai jam 7. Gak nyampe. Baik berapa menit lagi? Sabar. Kan gak ada sarapan ya Bu? Sabar be, tenang, sudah siapin tuh sembako mah. Ada tehnya juga ada ini. Nah Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk bayar fidyah tolong perhatikan, jangan salah memahami. Karena maaf Bapak jamaah sekalian, dalam ajaran Islam ya ada ikhtilafnya, terutama dalam urusan fikih, baik tentang zakat fitrah, pembagian zakat fitrah, memahami mustahik, amil termasuk mustahik apa bukan, amil dan ayat Al-Quran harus dipahami, bukan panitia. Sekarang panitia juga ya gitu dah. Saya nggak boleh jelasin, dapat panitia tersanjung. Dipahami sendiri, panitia bukan amil, titik. Ya, para jamaah sekalian, urusan fidyah, ini maaf, bila mana kita punya orang tua, kakek, nenek, atau ibu kandung sendiri, atau ayah, siapa yang harus membayarkan fidyahnya? Jika nggak mampu berpuasa, bila ayah kita, ibu kita mampu bayar fidyah, berpuasa selama sebulan, silahkan keluarkan oleh dirinya sendiri. Satu. Kedua, bila mana ayah ibu kita yang sudah lansia nggak mampu puasa, dia nggak mampu bayar fidyah, maka yang harus membayarkan fidyahnya siapa? Anaknya. Tolong nih yang punya orang tua, anaknya perhatikan. Bila mana orang tuanya sudah nggak mampu puasa, kewajibannya adalah anak-anaknya. Silakan musyawarah. Kalau nggak ada yang mampu satu orang menanggung fidyahnya orang tua, musyawarah, bagi kolektif buat orang tua. Jangan sampai ini anak mak 4, anak mak 5, punya orang tua 2, kagak doyan atau kagak mau memberikan fidyah untuk kedua orang tuanya. Naudzubillah min. Nah Bapak Ibu jamaah sekalian, berapa besaran fidyah? Berapa bayar fidyah? Misalkan nih kita hitungnya 1 bulan aja. Ada kakek nenek, dia nggak puasa sebulan, berarti hitung 30 hari. Berapa bayar fidyahnya? Tolong pahami Bapak, fidyah itu adalah tebusan. Apa? Tebusan. Tebusan dari tidak berpuasa sehingga nggak dihitung dosa. Dan akan tetap dapat pahala karena sudah ditebus oleh fidyah. Adapun besaran fidyah tolong perhatikan. Ada yang menggunakan makanan pokok, itu utama. Wa 'alalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ayatnya 184 dalam Al-Baqarah
fidyah itu menggunakan makanan pokok utama tuh, perhatikan. Nanti ada yang dibandingkan. Oh, kalau nggak pakai makanan pokok berat, boleh nggak pakai makanan yang sudah jadi matang? Nasi uduk, nasi bungkus. Ada juga yang menggunakan uang. Bapak jangan kalian, utamanya ulama, utama 3-4 madhab itu yang utamanya adalah makanan pokok, beras, bahkan lebih murah dibandingkan ibu kalau mau bayar fidyah pakai uang, lebih besar nominalnya. Contoh, 1 hari yang dikeluarkan ketika nggak berpuasa bagi lansia yang uzur adalah 1 mud. Berapa Bapak Ibu? 1. Ini supaya paham, supaya nanti bayar fidyahnya benar. 1 mud Bapak Ibu, bayar fidyah puasa, tebus bayar puasa. 1 mud itu kalau kita mudahkan adalah yaitu pakai tangan, kalau nggak punya takaran literannya, karena literan yang berat biasa dengan literan mud beda. Saya tuh pakai raup tangan, tangannya yang normal. Ya kalau tangannya masih anak kecil mah jangan. Tangan yang normal, yaitu kalau kita berdoa suka digabungkan. Ini. Nah, antara huruf M nih, ada huruf M-nya? Ada nggak tangan huruf M? Kalau bukan huruf M, bukannya umat Nabi Muhammad. Ada nggak yang bukan M? Ini M nih, coba lihat. Takutnya jangan-jangan bukan M lagi. Gabungkan depannya, rapat. Makanya yang lebih utama juga, salah satunya Nabi berdoa begini, rapetin. Imam doa ditaruh di paha. Gimana mereka boleh? Berdoa tangannya begini. Rapetin Bu, Bapak, ini rapetin. Nah, 1 mud adalah 1 raukan gigi tangan. Sampai muncul. Nah, sehari itu keluarkan 1 mud, 1 raukan beras. Ingat nih, jangan salah lagi. 1 hari berapa? 1 mud. 1 mud, 1 raukan, kedua telapak tangan beras. Berarti kalau 30 hari berapa? 30. Bukan 3 kali. 30 raukan. Paham sampai sini? Itu kalau menggunakan beras. Ini yang punya orang tua, kalau ingat bayarin 30 raukan gini, ya. Kemudian kalau diuangkan ini beda. Ya, itu Imam Syafi'i, Imam Maliki, kalau Imam Hambali, yaitu kalau diuangkan lebih besar. Di antara Depok 24.000. Berapa? 24.000 satu fidyah. Itu Depok yang mana ya? Udah di share. 24.000 lebih besar. 1 liter berapa beras? Ambil yang murahnya aja. Berapa? Yang 10.000 paling murah, 14 hebat banget bagian. 10.000 seliter. Nah, 30. Beras apa itu 30.000? 12 yang murah ya? 12 liter. Kalau tadi pakai uang fidyah 1 mud 24.000 lebih mahal mana? Lebih mahal pakai uang. Makanya Pak, kalau bisa lebih utama juga fidyah pakai beras, lebih murah dan lebih paham sampai di sini? Tuh, 1 beratnya dan ukurannya dan nominal uang. Ya kalau uang 24.000 dikali sebulan. Yo. Berapa sebulan? RW berapa RW? Karena kalau urusan duit pinter gitu RW. 750. Yo. Berarti 1 orang kakek lansia yang nggak puasa mengeluarkan uang untuk bayar fidyah sebesar 750. Kalau 1 orang tua, kalau sama ibunya kali 2 berapa? 1.500.000 keluarin. Gede Pak, gede? Ustaz sayang buat airan anak kasih goceng-goceng. Jadi emang makan yang biar lebih murah
pakai berat. Kalau pakai berat mungkin segini setengahnya liter kali ya, apa lebih sedikit lah ya, seliter 2 caukan gini, berarti tinggal dikalikan seliternya berapa, 10.000 atau 20.000 lebih murah. Paham sampai sini? Sedikit lagi nih biar jelas dulu. Jadi ukurannya 1 mud. 1 mud berapa caukan? 1 caukan atau gabungan 2 tangan. Kalau diuangkan berapa? Depok 24.000 dikali puasa yang tidak dipuasa. Kalau sebulan kali 30 kali 2 orang tua ya, berarti sekitar 1,5. Sanggup anaknya? Sanggup anaknya? Mikir-mikir lagi. Jujur. Pakai muda aja udah, pakai berat. Kemudian sekarang batas waktunya kapan? Ini penting nih, dia paham. Batas waktu atau waktu mengeluarkan fidyah boleh setiap hari. Setiap mau puasa, ya selesai puasa bayar fidyah sehari. Besok lagi nggak puasa, sorenya bayar fidyah. Terus seperti itu. Kalau mau pakai harian, nggak boleh di awal. Apalagi sebelum Ramadan bayar fidyah, nggak boleh, nggak sah. Terlalu rajin itu, nggak boleh. Atau boleh langsung digabungkan di akhir Ramadan. Ramadan berakhir, silakan keluarganya atau orang tua itu yang nggak bisa puasa bayar uang, bayar fidyah. Bisa pakai uang tadi nominal lebih besar atau pakai beras di akhir. Oh bagaimana Pak Ustadz, boleh nggak kalau fidyah dibayar bukan sebelum Idul Fitri? Boleh, boleh Bapak. Sampai bulan Syawal lagi, bulan Haji lagi, terus sampai Rabiul Awal, sampai Ramadan lagi, boleh. Fidyah belum dibayar, boleh. Silakan bila mana belum ada uang, belum untuk beli beratnya, bisa ditangguhkan. Insya paham sampai di sini? Jadi fidyah boleh langsung disegerakan setiap hari, boleh di akhir Ramadan, boleh diakhirkan sampai mau ketemu Ramadan lagi. Dan Abdul mana? Utamakan setiap hari. Utamakan setiap hari. Ya. Ini pertanyaan bagus. Kalau mana? Kalau mati, udah mati duluan belum dibayar, ada ahli waris. Ahli waris yang membayarkan fidyah kedua orang tuanya. Itu Pak ya, paham ya? Jadi yang membayarkan adalah ahli warisnya, kedua daripada keturunannya anak-anaknya. Ya Mang? Ya. Masya Allah, bagus. Ini banyak tanya ini Mang. Ini nggak apa-apa, lama sedikit lama nggak apa-apa. Bu, soalnya ini udah gak sabar itu mau bagi THR. Satu lihat terakhir ya, biar paham. Sekarang bayarnya kemana? Fidyah beda dengan zakat fitrah. Perhatikan, fidyah beda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah mustahiknya ada 8 mustahiknya, tapi dikurang lagi yang nggak ada, minimal 3 atau bahkan 2. Tapi kalau fidyah hanya 2, fakir miskin, nggak ada amil, nggak ada sabilillah, nggak ada ketua DKM, nggak ada ketua musola, nggak ada ketua panitia. Ya, kalau fidyah hanya 2, fakir miskin, silakan langsung pribadinya datangi fakir miskin. Ya, bayarnya boleh kepada beberapa orang, tidak ditentukan. 30 kantong misalkan, berarti satu fidyah, satu caukan boleh dibagi 30, satu boleh. Atau mau dibagi beringkas, jadikan 10, berarti satu kantongnya ada 10. Misalkan 3 kantong, isi kantongnya 10 mud. Ya, berarti untuk 3 orang fakir miskin. Itu silahkan. Jadi tidak dibatasi pakai miskinnya berapa dan isinya berapa, silakan. Yang penting 30 mud.
Ya, paham ya? Ini lagi fidyah beda dengan zakat fitrah. Satu lagi ada namanya kafarat. Salah satunya orang yang berhubungan suami istri di siang hari, dosa besar dan kafaratnya besar. Puasa 2 bulan berturut-turut. Bayangin, 2 bulan berturut-turut, kurus itu. 1 kali batal, gagal ulang lagi. Sebulan aja mau puasa, 2 bulan. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan menambah yaitu keilmuan kita dalam urusan fidyah yang memang akan terulang setiap tahunnya. Tolong dipahami satu mood dan kalau gunakan dengan uang lain semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.